Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Puspitasari. Saya Widya Resta. Di sini kami akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Yang pertama itu ada penurunan kepala atau bisa disebut dengan engagement. Penurunan kepala terjadi selama proses persalinan karena daya dorong dari kontraksi uterus yang efektif, posisi serta kekuatan mengejan dari pasien. Kalau pada primigravida, masuknya kepala ke dalam PAP biasanya sudah terjadi pada bulan terakhir dari kehamilan. Sedangkan pada ibu multigravida biasanya baru terjadi pada permulaan persalinan. Selanjutnya, masuknya kepala dalam PAP biasanya dengan sutura sagittalis melintang dan dengan fleksi yang ringan. Masuknya kepala melewati PAP dapat dalam keadaan asinklitismus. Asinklitismus itu bila sutura sagittalis terdapat di tengah-tengah jalan lahir, tepat di antara simfisis dan promontorium. Asinklitismus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama asinklitismus posterior. Yang ini sutura sagittalis mendekati simfisis dan os parietal belakang lebih rendah dari os parietal depan. Yang kedua ada asinklitismus anterior. Ini sutura sagittalis mendekati promontorium sehingga os parietal depan lebih rendah dari os parietal belakang. Selanjutnya ada proses fleksi atau descent. Pada awal persalinan, kepala bayi dalam keadaan fleksi ringan, dengan majunya kepala fleksi juga bertambah. Kemudian pada gerakan ini, dagu di bawah lebih dekat ke arah dada janin sehingga ubun-ubun kecil lebih rendah dari ubun-ubun besar. Ini disebabkan karena ada tahanan dari dinding serviks, dinding pelvis, dan lantai pelvis. Dengan adanya fleksi, diameter occipito-bregmatica seluas 9,5 cm menggantikan diameter suboccipito-frontalis sebesar 11 cm. Fleksi ini disebabkan karena anak didorong maju. Selanjutnya tahap ketiga yaitu putaran paksi dalam atau rotasi dalam. Pemutaran dari bagian depan sedemikian rupa sehingga bagian terendah dari bagian depan janin memutar ke depan ke bawah simfisis. Kemudian pada presentasi belakang kepala, bagian yang terendah ialah ubun-ubun kecil dan bagian ini yang akan memutar ke depan arah simfisis. Kemudian rotasi ini sangat penting karena merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan posisi kepala dengan bentuk janin lahir, khususnya bidang tengah dan PBP atau apa nih? PBP. Selanjutnya Bawah panggul. PBP atau disebut dengan pintu bawah panggul. Tahap keempat yaitu ekstensi. Ekstensi putar paksi dalam ini saat kepala janin sampai di dasar panggul dan ubun-ubun kecil berada di bawah simfisis, maka terjadilah ekstensi dari kepala janin. Kemudian occipito yang tertahan pada pinggir bawah simfisis akan menjadi pusat pemutar atau hipomosilon, maka lahirlah berturut-turut pada pinggir atas perineum. Yang pertama dimulai dengan ubun-ubun besar, dahi, hidung, mulut, dan dagu bayi dengan gerakan ekstensi tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu putaran paksi luar atau rotasi luar. Rotasi luar kepala yang sudah lahir selanjutnya mengalami restitusi, yaitu kepala bayi memutar kembali ke arah punggung anak untuk menghilangkan torsi pada leher yang terjadi karena putaran paksi dalam. Lalu dalam rongga panggul, bahu akan menyesuaikan diri dengan bentuk panggul yang dilalui. Bahu mengalami putaran dalam di mana ukuran bahu diameter bisa kromial. mendapatkan diri dalam diameter
anteposterior dari pintu bawah panggul. Kemudian bersamaan dengan itu kepala bayi juga melanjutkan putaran hingga belakang kepala berhadapan dengan tuber ischiadicum sepihak. Lalu tahap yang terakhir itu ada ekspulsi. Ekspulsi ini ada dua. Yang pertama pengeluaran bahu depan dan pengeluaran bahu belakang. Setelah paksi luar, bahu depan sampai di bawah simpesis dan menjadi hipomuslion untuk kelahiran bahu belakang. Setelah kedua bahu bayi lahir, selanjutnya seluruh badan bayi dilahirkan searah dengan sumbu jalan lahir. Kemudian pengeluaran bahu atas dan bawah dilanjutkan dengan pengeluaran tangan dan kaki. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kami mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.